Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Ainia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Ngaglik 03 Kota Batu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Anas Mutadin. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Ngaglik 03 Kota Batu. Ya, benar. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya, Bu. Nah, sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau mungkin sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuannya ya Pak, kita bincang-bincang hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Bagaimana Pak? Iya, Bu, setuju. Ya. Kemudian kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar Bapak nanti lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Begitu nggih Pak? Oke. Baiklah Pak Anas, saya mulai. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Anas. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti itu apa? Jadi nanti saya akan memberikan anak-anak sebuah materi, yaitu tentang sikap hormat dan patuh pada orang tua. Dan tujuan untuk pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat membiasakan diri mampu berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna hormat dan patuh pada orang tua. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis dan mencontohkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua setelah diberikan video, yaitu tentang kisah Alqomah dan Uwais Al-Qarni. Bagus Pak, jadi tujuannya ada 3 nih Pak ya nanti. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak selama melakukan observasi nanti apa ya Pak? Yaitu tentang pengetahuan, yaitu siswa dapat mengetahui bagaimana sih sikap hormat, bagaimana sikap patuh, dan apa sih keburukan dari sifat durhaka, nanti imbasnya bagaimana kepada anak atau pada orang lain, seperti itu. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Jadi nanti dari segi pengetahuan, anak-anak mengetahui ya, membiasakan sifat hormat, kemudian bisa melakukan praktek sikap hormat, dan kemudian bisa tahu jika kita tidak melakukan sikap hormat itu, ya Pak ya. Kemudian Pak, saya juga ingin mendengar ya Pak, bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran dan metode pembelajaran. Jadi strateginya nanti saya akan menggunakan berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian metodenya yaitu dengan menggunakan PBL, yaitu problem based learning. Dan modelnya yaitu saya akan menggunakan wawancara, kemudian tanya jawab kepada anak, kemudian penugasan, seperti itu Bu. Itu ya Pak ya, strategi, metode dan modelnya sudah Bapak siapkan sedemikian. Tadi sudah saya dengar ya Pak, strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian modelnya PBL, dan metodenya tugas, kemudian tanya jawab, dan melalui LKPD. Kemudian sekarang Pak, bagaimana ya media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas ya Pak? Oh iya, jadi ketika nanti sebelum masuk di kelas saya sudah menyediakan yaitu laptop yang pertama, kemudian proyektor, dan juga yang tentunya WiFi. Jadi PPT, kemudian
nanti yang pertama yaitu saya akan memberikan materi yang berupa PowerPoint itu tadi, kemudian saya akan menarik kesimpulan atau evaluasinya dengan menggunakan LKPD itu. Nggih, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira kapan nggih Pak, Pak Anas akan melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa dan jamnya keberapa nggih? Ya, jadi saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut di hari Senin, Bu. Ketika setelah Nggih. jam pertama, ketika setelah melakukan upacara bendera. Iya. Berarti nanti hari Senin ya Pak, di jam pertama saya akan datang ke kelasnya Bapak untuk melakukan supervisi kelas, dan saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelasnya Pak Anas. Baik, Boleh Bu. ya Pak? Boleh, Bu. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Anas, dan nanti setelah Bapak melakukan observasi kita akan bertemu kembali di percakapan pasca observasi ya Pak, yang di mana nanti di sana akan dihadiri oleh pengajar praktik. Oh, siap, Ngoten Bu. ya, Pak? Nggih, Siap. siap. Nah, yang terakhir Pak, sebelum saya akhiri, kira-kira apa ya yang Bapak dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini ya Pak? Jadi setelah saya melaksanakan perbincangan dengan jenengan, saya akan merasa lebih percaya diri dalam proses pembelajaran nantinya, Bu. Jadi saya sudah menyiapkan apa yang seharusnya saya siapkan, kemudian saya sudah melaksanakan dan percaya diri terhadap pembelajaran tersebut, Bu. Ya Pak, mudah-mudahan nanti ketika observasi Pak Anas lebih percaya diri dan pembelajaran yang Pak Anas lakukan lancar dan sukses ya Pak. Iya, Bu. Amin. Terima kasih Bapak Anas atas waktunya dan kesediaannya berbincang-bincang di praobservasi. Sampai ketemu kembali di kegiatan observasi kelas di hari Senin depan ya Pak. Iya, Bu. Ya. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai jumpa kembali di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
berlaku. Semuanya silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya akan mengabsen mulai dari Abi, Alvira, Alifa, Damar, Fani, Danti, Afan, Naomi, Rafa, Raffi, Arum, tidak masuk sakit, Feral, Wildan, Zara, Alena, Chelsea. Ya. Untuk anak-anak yang tidak masuk, kita doakan bahwasanya yang sakit kita doakan cepat sembuh untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Anas akan mengajari kalian tepuk. Ya, ice breakingnya yaitu tentang tepuk. Pak Anas akan memberi contoh. Misalkan Pak Anas tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, dan tepuk 4, tepuk 5. Oke? Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 4. Ya, terima kasih. Apa kabarnya hari ini semuanya? Ada yang kurang sakit dari apa yang kurang sehat dari ini? Apa ada yang kurang sehat? Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memasuki pelajaran atau materi yaitu tentang hormat dan patuh pada orang tua. Sebelum masuk ke dalam materi, silakan buku tulis dan alat tulis dikeluarkan semuanya. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, Pak Anas mau tanya, kira-kira kalian di rumah punya orang tua tidak? Punya. Sayang atau tidak pada orang tua? Sayang. Nah, kalau sayang, kira-kira tahu enggak apa sih arti hormat itu? Hormat kepada orang tua? Menghargai, betul. Yang lain? Menghormati, mendoakan, ya, betul. Jadi hormat dan patuh pada orang tua itu yang pertama kita harus tahu hormat itu apa. Hormat adalah menghargai, takzim, khidmat, dan sopan. Semua ini sama, hanya saja berbeda cara penerapannya. Jadi hormat pada orang tua diartikan sebagai sikap menghargai kepada kedua orang tua. Jadi kalian kan punya 2 orang tua, boleh pilih-pilih. Saya sayang ayah saja atau saya sayang ibu saja, tidak boleh. Tapi harus sayang kepada kedua orang tua. Kemudian berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Nah, silakan dibaca, Alena. Menurut Imam Nawawi, hormat dan patuh pada orang tua dalam Islam dikenal dengan birrul walidain. Nah, ada kata baru lagi di sini, yaitu namanya birrul
walidain yang bisa angkat tangan? Mungkin di awal pembahasan tadi menyangkut tentang birrul walidain. Apa sih birrul walidain? Nah, kalau belum ada yang tahu, sekarang silakan dibaca. Naomi. Apa itu birrul walidain? Adalah perbuatan baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka gembira, serta membuat baik kepada teman-teman mereka. Nah, jadi birrul walidain itu adalah berbuat baik. Berbuat baiknya kepada siapa? Kedua orang tua. Berbuat baik itu bisa bersikap baik, terus melakukan kegiatan yang baik sehingga membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-temannya. Jadi nggak tugas hanya kepada orang tua saja, tetapi kepada teman-temannya. Ada paman, ada teman di kerja, teman kerjanya ayah atau teman kerjanya ibu. Itu kita harus juga berbuat baik. Kalau bertemu kita salam, terus salim, disapa. Pertama sapa dulu. Jadi kalau ketemu itu teman orang tua saya, pertama adalah sapa. Yang kedua adalah apa? Salim. Ya, yang ketiga senyum. Itu adalah berbuat baik kepada teman-teman orang tua. Nah, silakan dibaca oleh Vira. Ciri-ciri anak yang patuh dan bakti pada orang tua adalah sebagai berikut. 1. Berkata lemah lembut kepada keduanya. 2. Taat kepada perintah ayah dan ibu. 3. Selalu mendoakan kedua orang tua. Oke, yang ketiga selalu mendoakan orang tua. Kira-kira kapan kalian mendoakan orang tua? Setelah sholat. Kira-kira bagaimana doanya? Pintar sekali. Itu adalah mendoakan orang tua. Minimal berarti sehari berapa kali mendoakan orang tua? 5, karena kita sholat berapa kali sehari? Sholat wajibnya 5. Jadi setelah sholat wajib kita mendoakan orang tua yaitu sebanyak 5 kali. Yang keempat, Vira dilanjutkan. Menjaga nama baiknya. 5. Mencium tangan untuk minta ridhonya. Nah, stop. Jadi mencium tangan untuk meminta ridhonya. Kira-kira kapan kalian mencium tangan orang tua untuk meminta ridho? Ketika sebelum berangkat. Jadi ketika berangkat mau sekolah dan berangkat mau ngaji. Ya, selanjutnya ayo dibaca, dilanjutkan. Menundukkan badan ketika melayaninya, mendengarkan nasihatnya, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Nah, jadi selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Kapan kira-kira kalian membantu orang tua? Setiap hari. Kira-kira saya tanya kepada Zara, membantu orang tua tadi apa kira-kira? Membantu apa? Membantu membersihkan rumah. Terus Peral, kira-kira membantu apa? Membantu memasak. Pintar, meskipun laki-laki ya masak ya. Terus Agri, kira-kira membantu apa di rumah? Mencuci piring. Itulah ciri-ciri anak yang patuh dan bakti kepada orang tua. Selanjutnya kita akan melaksanakan atau mengerjakan tugas. Nah, di dalam tugas itu sudah ada gambar yang harus untuk kalian kerjakan dan diterangkan tugasnya ini, di dalamnya ini. Nah, di dalam tugas nanti Pak Anas akan membagi kelompok menjadi 4 orang, 4 anak.
Jadi satu kelompok 4 anak. Nah, ini contoh gambarnya ini. Ya. Jadi silakan hasilnya di depan. Untuk kelompok 2 silakan nanti untuk menerangkan di depan ya tentang hasil yang sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 2 akan menjelaskan apa yang ada di dalam LKPD atau di dalam materi tersebut. Silakan dibuka sikap apa yang ditunjukkan di atas? Hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Terus bawahnya Kegiatan yang ditunjukkan meminta maaf kepada orang tua atau sungkem. meminta maaf kepada orang tua atau sungkem. Yang terakhir Menjelaskan dalam gambar di atas terdapat seorang anak yang bersalaman kepada orang tua saat Idul Fitri yang bertujuan meminta maaf, meminta doa dan amin. Nah, baik, bagus jawabannya. Mari kita kasih aplaus semuanya kepada Danti. Terima kasih. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan. Yuk dikumpulkan sebelah sini. Kembali. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anas. Ya, waalaikumsalam. Benar. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik pada siang hari ini. Oke, Pak Anas sibuk nggak ya hari ini ya? Alhamdulillah tadi sudah selesai mengajar di kelas 5, sudah melaksanakan ujian praktik juga pada hari setelahnya ini. Oke, saya minta. Oke, terima kasih Pak. Saya minta waktunya Pak Anas mungkin ini saya mulai ya pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik dalam rangkaian yang pasca ya, yang pra observasi sama observasi kan sudah. Pak di sini akan mungkin praktek supervisi akademik juga dengan coaching yang lantai kemarin itu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Yang pertama ya Pak ya, dari kita nyantai saja Pak obrolan hari ini ya. Ini terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Anis lakukan di kelas kemarin yang sudah saya supervisi Pak ya. Mungkin dari obrolan ini ada yang Pak Anis harapkan Pak? Ya, dari kali ini yang mungkin kita harapkan atau yang saya harapkan ya kita sharing ilmu yang pertama, yang kedua menjadikan pembelajaran kedepannya lebih baik lagi, dan pasti seperti itu, dan bervariasi antara pembelajaran biar anak-anak selalu monoton seperti itu. Ya, berarti yang diharapkan adalah Sharing ya. sharing. Mungkin nanti ada yang kurang perlu diperbaiki. Oke. Baik Pak Anas, yang kedua bagaimana perasaan Pak Anas ketika melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Bagaimana? Ya, jadi setelah pra observasi, kita observasi, saya merasakan lebih pede. Yang pertama jadi lebih pede dari diri saya sendiri, dan medianya ya pasti lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan menjadikan anak-anak lebih antusias. Ya, kemarin juga saya mengamati demikian Pak. Kemudian rencana perbaikan yang Pak Anas sampaikan pada kegiatan pra observasi ini sudah tercapai Pak? Ya, sudah tercapai dengan alhamdulillah sudah baik. Sudah bisa dirasakan. Iya. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Anas tulis dalam KPP yang Pak Anas harapkan ini, apakah sudah tercapai Pak ya? Sudah. Tujuan pembelajaran yang ada dalam KPP ini sudah tercapai dengan media, dengan anak-anak lebih antusias itu tadi. Jadi makanya anak-anak tujuan pembelajaran lebih mudah mendalami kepada anak-anak itu. Namanya anak-anak lebih meningkat. Kemudian terkait dengan pembelajaran yang kemarin Pak, yang pertama mungkin apa yang dirasa sudah baik dan itu perlu dipertahankan, dan yang kurang baik perlu ditingkatkan. Kalau dari segi dari yang sudah merasa baik, yaitu saya lebih pede, seperti media itu lebih bervariatif, tapi kekurangannya dari berdiferensiasi ini, mengelola waktunya, memanajemen waktunya itu yang kurang. Jadi kadang lebih bisa molor karena manajemen waktunya, karena kan kita yang diferensiasi membeda-bedakan dari pola pikir anak atau daya tangkap anak itu kan masing-masing berbeda. Kita kalau anak-anak itu seperti audio, ya anak-anak audio, jadi untuk belajarnya kan sendiri, visual sendiri, dan auditori kan sendiri masing-masing. Itu yang membedakan. Yang pertama mengelolanya masing-masing itu kan beda-beda, dan itu yang manajemen waktunya mungkin yang kurang. Ya, sudah saya amati kemarin juga bervariasi. Ya, oke. Terima kasih Pak. Kemudian terkait area pengembangan yang panjenengan lakukan, mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, boleh diceritakan? Ya, jadi kalau yang perlu diperbaiki pastinya banyak, tapi itu kalau dari diri saya sendiri
pasti kalau teori-teori ya kita belajar dari PMM juga bisa. Terus kalau untuk pengembangan untuk pembelajarannya bisa dari KKG, teman sejawat di KKG kan juga banyak, jadi mencari ilmu di sana juga bisa. Begitu Dan ya. pembelajar juga melalui media sosial juga semakin banyak sekarang, Instagram, dari Facebook atau apa gitu ya. Ya, bagus sekali. Jadi Pak Anas tahu berarti jalan untuk perbaikannya dari yang sudah Pak Anas jelaskan itu. Kemudian kapan ya Pak Anas melaksanakan perbaikan itu? Targetnya Mungkin 6 bulan ke depan, dalam waktu itu, jadi 6 bulan ke depan insya Allah akan melaksanakan apa kira-kira perbaikannya dalam 6 bulan ke depan dalam waktu kurun. Ya, terima kasih Pak, bagus sekali ya. Kemudian dari sini guru siapakah yang menjadi motivasi Pak Anas untuk melaksanakannya ya Pak? Ya, yang pertama ya tidak lupa ya pasti kepala sekolah dan kepala juga beragama. Yang kedua ya pasti guru senior seperti jenengan, kayak Bu Nur, ya Bu Siti juga, karena ilmunya yang sudah banyak mungkin. Namanya ya. Ya. Terkait dengan rencananya Pak Anas, ya, apakah Pak Anas mempunyai catatan mungkin atau jadwal khusus kapan Pak Anas untuk memulainya? Ya, jadi saya akan membuat jadwal kecil atau ya agar tak lupa, jadi dibuatkan, pasti ada jadwal, entah itu kapan, tapi pasti dibuat jadwal, karena kalau nggak ditulis pasti ya lupa gitu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian dari sini yang sudah panjenengan sampaikan Pak, mungkin ada yang mengganjal Pak sampai saat ini dari mulai kemarin melaksanakan pembelajaran itu? Alhamdulillah, kalau setelah melaksanakan obrolan seperti ini atau sharing-sharing, insya Allah dari yang pertamanya mengganjal sekarang sudah bisa dijelaskan. Jadi sudah menurut Pak Anas, terima kasih, jadi kan sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Dan dari kegiatan ini Pak, yang pertama saya harapkan ini dapat bermanfaat, ya Pak Anas bisa merasakan untuk perbaikan yang setelahnya Pak. Kemudian yang kedua Pak, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Anas ya. Dari sini saya jadi bisa belajar untuk supervisi dengan coaching, sehingga nantinya saya berharap juga menjadi guru yang lebih baik. Begitu Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.